fans. Shalom. Kami dari Prodi Pendidikan Pengelola Agama semester 3. Di sini kami akan memaparkan materi kami tentang cara berkomunikasi yang baik. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama kita ketahui bahwa komunikasi adalah proses ketika seseorang menyampaikan informasi, perasaan, atau gagasan kepada orang lain. Dalam komunikasi, bukan hanya kata-kata yang penting, tetapi juga ekspresi wajah, nada suara, dan gerak tubuh. Tujuan utama komunikasi adalah agar kita memahami dan dipahami. Jika pesan yang kita sampaikan tidak sesuai dengan apa yang dimaksud, maka komunikasi tidak berjalan dengan baik. Karena itu, komunikasi yang baik berarti memastikan bahwa orang lain mengerti. Memastikan bahwa orang lain mengerti maksud kita, dan kita juga memahami maksud mereka secara benar. Yang ketiga, mengapa komunikasi yang baik itu penting? Karena komunikasi yang baik itu sangat penting dalam semua aspek kehidupan, di keluarga, sekolah, bahkan dalam pertemuan. Komunikasi yang baik dapat membantu kita menghindari kesalahpahaman yang sering berujung pada konflik. Selain itu, komunikasi yang baik membuat hubungan dengan orang lain menjadi lebih kuat karena kita saling memahami dan saling menghargai orang lain akan lebih nyaman berbicara dengan kita karena mereka merasa didengarkan dan diperhatikan. Dengan komunikasi yang baik, ide dan pendapat bisa kita sampaikan lebih efektif sehingga hasilnya pun lebih optimal. Nah, selanjutnya itu adalah tips komunikasi yang baik. Yang pertama itu adalah kita harus mendengarkan dengan aktif. Yang dimana mendengarkan itu adalah dimana bagian terpenting dalam komunikasi. Yang kedua itu kita harus menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Nah, ketika kita berbicara, gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Tidak perlu menggunakan kata-kata yang rumit atau terlalu panjang. Terus yang ketiga itu perhatikan nada suara. Di nada suara ini sangat mempengaruhi bagaimana pesan kita diterima. Nah, walaupun isi perkataan yang benar, kalau nada suara kita kasar atau tinggi, orang lain bisa merasa tersinggung. Jadi kita harus menggunakan atau memperhatikan nada suara dengan baik. Selanjutnya itu adalah kita harus menggunakan bahasa tubuh yang positif. Yang dimana bahasa tubuh yang positif itu adalah komunikasi nonverbal yang justru seringkali lebih kuat daripada kata-kata. Contohnya itu adalah bahasa tubuh positif itu adalah tersenyum, terus berdiri atau duduk dengan postur terbuka, lalu menghadap kepada lawan bicara kita. Selanjutnya itu adalah kita harus menanyakan kembali jika tidak paham. Misalnya kalau mereka tidak paham, kita menanyakan kembali apa yang tidak dipahami mereka, terus kita menjelaskannya dengan baik. Selanjutnya itu kita menghargai pendapat orang lain. Nah, dalam komunikasi setiap orang berhak memiliki pendapat. Jadi kita harus menghargai pendapat orang lain. Walaupun berbeda-beda, kita harus menghindari langsung menyalahkan atau menyudutkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang praktik komunikasi yang baik. Dalam praktik komunikasi yang baik, ada dua versi komunikasi. Yaitu yang pertama, versi salah. Dalam versi salah, dalam versi komunikasi yang versi salah, contohnya seseorang memotong berbicara dengan nada tinggi dan tidak mau mendengarkan. Akibatnya, lawan bicara merasa tidak dihargai. Komunikasi menjadi kacau. Versi yang kedua yaitu versi benar. Contohnya, orang yang mendengarkan dengan penuh perhatian, menanggapi dengan
Ih, Nggak kelompok ada lu aja yang bagusnya. nggak bagus, guys. Udahlah, nggak bagus. Itulah beberapa cara sederhana yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Jika kita menerapkan tipe-tipe tadi, mendengarkan dengan aktif, berbicara dengan jelas, menjaga nada suara, memakai bahasa tubuh yang positif, bertanya jika belum paham, maka kita akan menjadi komunikator yang lebih baik. Komunikasi yang baik bukan sesuatu yang muncul begitu saja, tetapi hasil latihan dan kesadaran yang terus kita bangun. Sekian dari video kami.